Oke, kita langsung mulai ya. Udah pas nih eh, malam ini ya. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ini episode live trading yang ke-10 ya teman-teman ya. Tanggal 4 September dan seperti biasa kita akan melakukan live trading lagi. Namun sebelum saya masuk ke langsung ini ya perhitungan ya. Kita mau sapa-sapa dulu nih. Saya mau sapa-sapa dulu. Selamat malam Pak Udoyo. Selamat malam Kak Egi, Kak Gilang. Ini Kak Yusuf sama Kak Elianor. Selamat malam ya semua ya. Nah, perkenalkan saya Rizky Rusadi. Karena kemarin ada yang nanya soalnya. Ini hostnya siapa namanya? Kak Rizky ya. Saya Rizky. Dan saya mau sapa juga ini. Mentor kesayangan kita. Selamat malam Pak Agus. Malam Ki, Semangat Pak, semangat. semangat. Oke, jadi kita langsung ini dulu ya. Jadi sebelum masuk, eh, saya share dulu ya. Untuk entry hari Selasa kemarin ya. Entry-nya, ya, teman-teman ya. Jadi kemarin itu hari Selasa kita melakukan entry buy, posisi buy. Eh, Posisi buy itu di sini ya teman-teman di hari Selasa dan apa namanya sesuai dengan perhitungan. Nah karena eh, ini butuh 9 bearish ya dan ini no risk. Jadi setelah bearishnya itu kurang lebih sekitar di 8. Jadi posisinya no risk ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya no risknya 0,06. Jadi untuk balance sekarang masih di 104,96 dan kita akan cari lagi ya teman-teman malam ini ya. Semoga bisa profit ya, profit banyak gitu. Amin amin. Amin. Oke, oke. Terus buat teman-teman ya selama diskusi boleh nanya-nanya ya, pair request pair juga boleh. Terus teman-teman juga apa namanya mau nanya-nanya tentang trading juga boleh ya. Jadi ini diskusinya bisa eh, tentang strategi, tentang psikologi bisa ya teman-teman ya. Jadi di sela-sela waktu nanti misalnya Bapak lagi melakukan kalkulasi kita bisa diskusi gitu teman-teman. Paling itu dulu ya untuk ininya, untuk pembukanya. Saya mau berlanjut ya ke Pak Agus. Boleh, silakan Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para Rangers. Semoga hari ini semuanya dalam kondisi baik, kondisinya sehat, sehat fisik, sehat pikiran, sama sehat finansialnya. Gitu. Dan juga selamat menikmati long weekend. Gitu. Karena kan sebentar lagi long weekend ya. Untuk Nah, terus juga selamat merayakan Maulid Nabi untuk akan bagi yang merayakannya. Untuk jadi kita bisa berikan sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk. Nah, tadi saya coba eh, scanning untuk anak-anak. Sepertinya kita harus menunggu Bang Rizky sampai dengan jam 8 semuanya. Wah, jam 8 ya. Berarti masih ada Iya, setengah jam ya. Nanti iya. kita isi dulu nih. Isi dulu. Karena dari tadi saya coba kalkulasi tiga instrumen itu anak kan tiga-tiganya nggak ada yang bagus akurasinya di bawah 60 semuanya. Nah, mungkin sambil menunggu jam 8 itu anak kan kita bisa. Oh iya, kayaknya kita belum pernah minta apa nih kritik dan saran nih masukan apa segala macam dari para Rangers. Mungkin ada yang mau kritik kali. Atau silakan kalau ada yang mau mengkritik kita atau karena kan tapi belum apa-apa ada pertanyaan nih dari Pak Udoyo kenapa nggak dijaga per candle atau norisnya dinaikin silakan itu Pak Udoyo tanya sama Bang Rizky. Eish. Karena pada saat perhitungan ya Pak Udoy ya kemarin sudah ada apa ya kalkulasi bahwa akan naik sebanyak 26 bar, 17 bullish dan 9 bearish. Nah, kalau seandainya kita apa ya memindahkan misalnya kita trailing stop loss-nya ke atas takutnya harga bisa nyampe ke TP tapi terkena stop loss dulu gitu. Makanya salah satu yang saya lakukan ini adalah menggeser ke Norris. Jadi memindahkan stop loss dari harga ini
ke sedikit di atas harga entry gitu. Jadi alasannya ini alasan apa ya? Alasan keamanan ya. Jadi tidak minus juga, tapi kalau terlalu dekat gitu ya stop lossnya, takutnya ini sampai ke 26 gitu ya, 26 bar, tapi harganya sudah kena duluan begitu, tidak optimal. Ya gitu ya Pak Udoyo ya, untuk jawabannya. Oke, terus buat teman-teman yang belum eh, gabung ya, gabung channel WA dan belum subscribe channel YouTube kita, ini saya sudah kasih masuk ya di chat itu. Boleh teman-teman klik linknya, bisa ramaikan ya. Ini kayaknya link YouTube apa ya, YouTube FX Rangers kurang nih yang nonton atau yang komentar. Boleh teman-teman komentar di situ. Misalnya teman-teman mau apa ya, mau kritik atau saran gitu ya. Boleh banget itu nanti masuk ke link YouTube FX Rangers, lihat live-nya, boleh teman-teman ketik gitu. Mungkin kalau di sini mungkin apa ya, mungkin kurang ini gitu ya. Di situ boleh gitu. Oke, terus nah mungkin untuk ini ya Pak ya, sambil nunggu Pak ya. Iya, Hmm, nah, paling paling nggak mungkin untuk kelas paling Pak, infonya gitu untuk kelas. giveaway dulu dong. Oh giveaway, oh ya lupa ya teman-teman ya. Untuk Hmm. giveaway-nya rencana itu tanggal tanggal 11 minggu depan Kamis itu kita mulai giveaway. Nah ini cukup spesial teman-teman untuk hadiahnya ya. Jadi akunnya ini buat 3 orang ya. Akun $100 untuk pemenang pertama, akun $50 untuk pemenang kedua, dan akun $25 untuk pemenang ketiga. Nah, ini mungkin di channel ini belum belum ada apa namanya, belum ada pamfletnya ya. Rencana ini segera kita buat gitu ya, biar kelihatan gitu ya. Oke, teman-teman bisa baca semuanya, dan akan kita kita apa secara periodik ya, kita ulang-ulang gitu untuk posting. Teman-teman bisa ikut gitu setiap live trading. Jadi syaratnya apa saja? Syaratnya simple ya teman-teman. Yang syaratnya cukup teman-teman apa namanya bisa apa namanya ikuti setiap live trading ya, ikuti arahan dari mentor Pak Agus gitu untuk entry posisinya. Terus jangan lupa ramaikan YouTube ya. Bisa like, subscribe, dan share untuk video live trading gitu ya, atau video yang ada di FX Rangers. Nah, ini ada saran buat dari Pak Yudoyo, buat channel Telegram untuk update posisi dan mengoptimalkan trading sekaligus diskusi. Oh, ada saran nih Pak buat diskusi. Ini diskusinya kayaknya sampai pagi sampai malam ini. Diskusi itu akan buat channel Telegram. Nah, karena kan nanti coba akan kita rundingkan dulu gitu kan untuk jadi ya bagus masukannya dari Pak Udoyo nih buat channel Telegram untuk nanti coba akan kita kita diskusikan ya untuk kan apakah nanti akan kita membuat satu forum sendiri gitu kan atau bagaimana gitu. Memang itu udah kita pikirin sih ya. Gitu. Jadi biar semuanya juga bisa bisa punya satu kontribusi gitu. Oke, jadi dipertimbangkan ya Pak Udoyo ya untuk ininya. Nanti akan kita update di channel kalau sudah apa namanya, kita akan eksekusi ya untuk channel Telegramnya. Nah, ini tadi apa namanya arahan dari Pak Agus untuk pair pound sterling USD, euro sama gold ini tidak ada posisi ya sampai jam jam 8 gitu. Nah, Hmm. mungkin mau ini Pak ya, mau tanya-tanya sih, diskusi Pak ya untuk ini. Untuk biar saya kira ada yang nanya. Jadi saya mau nanya-nanya sih Pak. Jadi eh, Silakan. ada beberapa pertanyaan di grup Telegram. Ya saya senang pertanyaannya, makanya saya apa namanya mau nanya ke sini gitu. Ya, ya pertanyaannya gini Pak. Jadi dia mengikuti saran dari, termasuk dari yang kita juga apa ya, beritahu ke teman-teman gitu. Dia membuat sistem trading gitu Pak. Jadi dengan Ya. pengetahuan yang
yang dia punya gitu dengan dia cari-cari sumber, contoh di YouTube gitu ya, atau di Instagram. Kalau Instagram jarang ya, di YouTube paling banyak ya karena bentuknya video gitu. Dia baca buku, hanya dia buat sistem trading, Pak. Tapi dia terkendalanya itu adalah banyak posisinya itu yang eh, tidak disiplin gitu, Pak. Tidak disiplin. Jadi posisi yang seharusnya dia masuk, dia entry gitu ya, dia tidak entry. Dan posisi yang seharusnya dia tidak entry, malah dia entry gitu. Nah, dari pandangan Bapak nih, Pak Agus yang sudah lama di bidang ini, seperti sebenarnya bagaimana sih salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi hal seperti ini gitu? Berarti jatuhnya human error ya. Ya, Gitu. betul. Nah, eh, sebetulnya ketika seorang trader membuat sebuah sistem trading, gitu kan, ada satu hal yang sering dilupain, gitu kan, ada satu hal yang sering dilupain, gitu kan, adalah membuat metode pengambilan keputusan. Gitu. Nah, tentu sebuah sistem trading tidak terlepas dari metode pengambilan keputusan. Nah, metode pengambilan keputusan inilah yang biasanya orang-orang itu suka nggak buat. Untuk Nah, kalau misalnya sebuah sistem trading tidak disertakan metode pengambilan keputusan, maka sebetulnya kita perlu ragukan sistem tersebut. Gitu. Jadi kan ngeceknya kan gampang, gitu. Karena kan banyak loh orang pasti ya punya sebuah sistem ya karena kan apalagi di apa di software MetaTrader ini ada indikator biasanya akan menggabungkan berbagai macam indikator menjadi satu gitu karena kan kayak gado-gado kayak begitu. Tapi ketika membuat satu metode pengambilan keputusannya mereka nggak bisa. Ya berarti sebetulnya sistem itu nggak akan bisa jalan. Gitu. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Gitu. Apakah mungkin bisa pakai checklist mungkin Pak ya? Checklist untuk membentuk kayak misalnya nih dia nulis 5 hal penting sebelum entry gitu ya. Ya, cek Mm-mm. dulu di poin satu clear gitu ya. Poin 2 clear gitu. Poin 3 sampai 5 baru dia entry gitu. Jadi Betul. ada rundownnya gitu ya. Iya. Ya paling gampang misalnya kalau kita bicara masalah ini eh, chart pattern lah karena kan atau misalnya ada sebuah bullish harami atau bearish harami gitu kan. Orang pasti banyak yang tahu apa itu bullish harami atau bearish harami gitu kan. Tapi bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, bagaimana cara metode pengambilan keputusannya? Apakah ada setiap bullish harami kita akan entry atau kan. Nah, tentu ada term and condition-nya, ada SOP-nya. Nah, SOP-nya ini itu karena yang sering dilupain. Jadi ketika ada sebuah wah ini ada bullish haram ini, gitu kan hajar masuk pas gitu kan ternyata nggak valid atau ada bearish juga wah ini udah bearish nih udah masuk aja sell begitu nge sell nggak valid gitu kan nah, karena ini bahaya gitu kan pada saat kita membuat sebuah sistem dan sistem itu misalnya kayak tadi itu karena kan bullish atau bearish harami kita entry terus profit gitu kan kita juga nggak tahu gitu kan kenapa kita bisa profit. Gitu. Nah ini kalau udah kayak gini bahaya nih jadi seorang trader gitu kan jadi kita nggak pernah tahu kenapa kita bisa loss kenapa kita bisa profit. Gitu. Kalau kita sampai nggak tahu, gitu kan kenapa kita bisa loss, kenapa bisa profit, gitu kan. Ketika kita profit sekali dua kali, kita menyatakan sistem itu bagus, gitu kan. Menyatakan sistem itu bagus. Padahal ketika kita tanya, kenapa bisa profit? Alasannya apa bisa profit? Jadi setiap transaksi itu kan resultnya kan kita harus tahu alasannya. Gitu. Nah, ketika alasannya kita tahu, gitu kan, nah, pada saat momentum itu datang, kita sudah bisa menilai, gitu, karena kan bahwa momen itu valid atau tidak valid itu. Nah, kalau sudah seperti itu, yang namanya profit ya kita bisa lakukan berulang-ulang. Hmm. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau garis besarnya ya sebenarnya dia apa ya melakukan posisi itu banyak yang bertentangan dengan apa yang dia sudah tulis gitu ya. Entah Hmm, apa masalahnya gitu ya. Jadi ketika dia sudah punya
sistem trading gitu ya, dia Mm-mm. malah banyak posisi-posisi itu yang setelah dia masuk dia bingung nih, wah kenapa saya masuk gitu ya. Itu mungkin itu banyak banget gitu terjadi gitu ya. Jadi ya, Itu namanya trader trader. ya, Jadi ya, ya. jadi trader trader. Ya, oke, mungkin tadi salah satu cara ya kita bikin checklist ya, checklist yang apa ya, sederhana saja, mungkin boleh di kertas gitu ya, atau ditulis di depan gitu ya. Checklist sederhana, setidaknya ketika kita masuk, misalnya tadi pakai Beris Harami gitu ya. Beris Harami ini yang seperti apa gitu, yang valid gitu. Mungkin ada ininya, kasih 3 poin, 4 poin gitu ya. Ketika itu 4 poin terpenuhi gitu ya, baru bisa entry gitu. Nanti Tuh. jangan jangan pas sudah masuk baru bingung ya, mana kenapa bisa masuk gitu. Oke, 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 oke. Nah, itu Oke, yang Pak. sering dilupakan sama para trader. Gitu. Yang akhirnya mereka sama sekali nggak bisa, gitu, karena kan nggak bisa membuat sebuah sistem, gitu, karena kan, nah ini kan jadinya kan apa ya istilahnya sia-sia gitu kan. Kan capek dia membuat sebuah sistem trading atau mahal ketika dia beli sebuah sistem. Nah ini juga nih yang suka sering beli-beli itu karena kan beli-beli sebuah sistem nih. Ini saya kadang-kadang jengkel ya, minta ampun yang kayak gini-gini. Ketika mereka beli gitu kan mereka nggak pernah tanya itu metode pengambilan keputusannya gimana ya atau speknya seperti apa ya. Kan kayak gini Ki. Kita kayak beli laptop atau beli handphone gitu kan pasti kan kita kan pengen tahu speknya seperti apa. Gitu kan kita beli laptop nih. Laptop yang dipakai biasa bekerja sama laptop yang dipakai biasa ngegame kan beda speknya. Harganya Beda. kan juga jauh beda. Gitu kan. Nah sekarang sebagai orang yang nggak paham, akhirnya kita mengambil apa spek yang sembarangan, nah, akhirnya itu nggak bisa dipakai. Ya percuma juga. Gitu. Buat apa juga nggak bisa dipakai. Gitu. Tidak efektif jadinya ya. Hmm. Gitu. Herannya ketika orang beli-beli sebuah sistem itu nggak pernah tanya speknya bagaimana. Iya sih. Kalau saya sih yang agak miris ya, karena saya juga dulu pada beberapa orang yang bahkan sama sekali gitu nggak tahu trading gitu, Hmm. menggunakan sistem yang Iya. otomatis ya, otomatis berarti dalam hal ini IE gitu ya. Tapi dia sendiri Iya. bingung gitu, nggak tahu gitu. Ini IE bekerja berdasarkan apa gitu. Nah itu Nah, yang itu. itu yang agak-agak gimana ya? Maksud saya ini uang real loh, uang 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 apa namanya, uang beneran gitu ya. Jadi Hmm. setidaknya kalau kita bangun bisnis begitu ya, setidaknya kita tahu nih apa yang kita kerjakan gitu. Betul. Nah, kalau kita tidak ngerti gitu ya, ini robot ini seperti apa gitu ya, resikonya untuk apa ya, untuk manajemen risikonya seperti apa gitu. Itu menurut saya sih Iya. kayak keputusan yang ceroboh sih Pak gitu ya. Iya. Karena kan beli-beli IE atau apa belajar juga itu karena kan sebuah sistem trading kan nggak murah gitu karena kan gitu. Iya, Apalagi kita belajar atau beli sebuah IE gitu karena kan kita juga sudah nggak tahu speknya, kita juga nggak tahu cara penggunaan optimalnya bagaimana. Gitu. Kan kita tahu kalau kalau misalnya laptop gitu kan atau handphone atau motor sekalipun atau motif kan tahu oh ini tenaganya akan keluar semuanya ketika RPM di tingkat sekian gitu kan gitu apapun pasti apa pasti ada lah speknya gitu kan. Nah contoh yang paling gampang ketika kita membawa apa membeli sebuah sistem gitu kan membeli sebuah sistem atau kita membeli sebuah apa robot gitu kan gitu. Terus kita tanya sistem ini bekerja sangat optimalnya kapan gitu. Nah ini nggak pernah ada yang nanya nih. Jadi sistem ini bekerja secara optimalnya kapan gitu. ada yang nanya dari Kaluna, pendapat Bapak tentang joki trading. Woi, trading ada jokinya juga. Indonesia ki joki surga aja ada.
Saya kira itu joki itu yang paling hitam itu joki joki skripsi gitu ya. Ini joki trading Hmm. ini luar biasa ini joki trading ini. Joki trading saya belum pernah mendengar sih Mbak Luna joki trading bagaimana? Karena kan kalau orang ada apa mungkin maksudnya orang mengelolakan dana orang kali. Kayaknya sih Pak. Kalau kemarin untuk joki trading ini saya tuh nangkepnya itu joki tradingnya itu dia mau loloskan orang di Provem gitu. Jadi contoh ada Provem itu yang biasanya tuh apa ya mempunyai 1 sampai 3 tahap gitu ya. Nah itu mereka ada tuh orang-orang yang spesialis itu meloloskan gitu. Jadi orang-orang yang oke saya bayar sekian gitu ya. Ini untuk jokinya gitu. Pokoknya lolosin gitu dalam waktu segini gitu. Nah itu yang saya tahu. Cuma kalau untuk yang ini oh seperti copy trade. Copy trade maksudnya apa? Oh, seperti copy trade. Karena kan Titip dana. kalau seperti copy trade itu kan sebetulnya kan kita kan sewa aja kan apa Mbak Luna kita ada orang yang mempromosikan dirinya itu karena kan bahwa mereka punya apa sistem trading bagus atau intinya tradingnya bisa menghasilkan lah gitu. Karena kan silakan kalau mau ada yang pakai gitu karena kan tapi kan ada fee-nya sekian dari profit gitu karena kan ya sah-sah aja gitu karena kan yang penting kita bisa lihat hasilnya bagaimana gitu. Dan Berarti jadi ya yang kayak gitu sih tetap kita lihat dari hasil. titip dana Titip habis. data Aduh, aduh. Ini banyak ini banyak ini yang kayak begini nih di Telegram itu. Jadi saya kan kebetulan Telegram saya itu kan open ya, nggak saya private ya. Hmm. Sekarang sudah saya private. Itu hampir tiap hari kayaknya ada kali 5 sampai 6 itu grup titip dana gitu. Dan postingannya tuh template, Pak. Wah, terima kasih. Misalnya Hmm. kayak apa eh, misalnya kayak contoh IE Trade gitu ya. Terima kasih IE Trade, saya berhasil menarik uang sekian gitu. Fotonya foto uang gitu kan ya, Hmm. uang 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 merah-merah gitu. Nah, itu banyak banget tuh di Telegram itu. Dan saya tuh polanya hampir berulang-ulang. Cuma dalam pikiran saya gitu, ini pasti yang kena ini pasti orang-orang baru gitu, Pak. Tapi kalau orang udah lama kan kayaknya konyol banget gitu ya. Trading aja susah malah di investasi gitu. Ya artinya gini ya apa kalau ada orang memberikan satu apa satu janji manis gitu kan terus memberikan satu apa hal-hal yang sangat nggak logis bisa profit sekian sekian gitu udahlah nggak usah terlalu mengambil risiko. Kita cukup waspada aja lah Biasanya gitu. mereka ini Pak pakai plan. Jadi invest 1 juta dapat dalam 2 minggu jadi 3 juta gitu. Ada begitu Pak. Plan-plan mereka. Plan silver, plan gold gitu ya, plan platinum gitu. Oh deposit platinum itu minimal 5 juta gitu ya. Oh itu banyak, banyak banget itu, banget di Telegram gitu. Cuma ya Ya iyalah. saya bilang kayaknya memang anu sih Pak, apa namanya? Kalau orang orang Indonesia itu masuk ke situ kayaknya emang pantas ditipu deh. Masa yang kayak gitu nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya itu logika aja. Kalau dia benar bisa menghasilkan uang segitu, kayaknya saya juga mikir-mikir Pak untuk keluar dana orang gitu. 1 juta 2 minggu jadi 3 juta Pak gitu. Artinya kan 200% gitu dalam 2 minggu gitu. Itu tinggal ditambahin nolnya dua itu Pak udah gede banget itu angkanya gitu. Karena Ya, nolnya iya. dua gitu. Itu sih saya bilang ya orang yang masuk sih kayaknya memang logikanya sih nggak nyampe sih Pak ya. Mungkin saya pikir di situ Betul. gitu. Udah logikanya nggak nyampe itu karena kan dikasih tahu apa malah apa ya malah Nge- nolak gitu kan. Ngeyel, ngeyel ya. Ngeyel dia ngeyel. Saya sampai dibenci itu satu grup itu, berapa grup itu waktu zaman Thread itu dibenci gitu, sampai di-kick berapa admin gitu. Karena kan saya cukup agak-agak apa agak vokal ya. Wah ini nggak betul gitu. Saya buka sampai M1-nya gitu kan. Dulu masih zaman DNA sama IE 89 gitu. Saya minta password investor gitu ya, minta terus saya perhatiin gitu. Di jam-jam dia entry gitu. Wah itu siluman itu entry-nya Pak. Siluman gitu. Jadi harga sudah naik Pak. Tiba-tiba ada bayi di bawah Pak. Cukup gitu. Saya bilang gila ini entry kayak gini nih. Bisa merancangkan sebuah strategi termasuk entry exit modelnya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Udoyo ini. Nah, Bisa merancangkan sebuah strategi termasuk entry exit modelnya sangat bisa.
Gitu. Pak Udoyo mau pakai apa? Gitu, karena kan apakah lebih kepada apa pattern gitu, gitu. Atau kalau bahasa sekarangnya price action gitu. Nah, apakah mau lebih kepada pattern? Karena kan yang pasti pattern itu cuma ada dua, gitu. Karena kan ada apa apa itu macam ICT, rapi banget. Kalau ICT emang ini sih saya lihat ya. Dan boomingnya itu kan kurang lebih 2-3 tahun belakangan ini ya. Dan Hmm, apalagi dia kan masih ibaratkan masih saudara sepupuan lah sama SMC kan yang smart money gitu. Mirip-mirip hmm, konsepnya gitu dan ya, cukup banyak gitu peminatnya di Indonesia gitu. Memang saya juga kebetulan ada beberapa kali ya dikirimin modulnya gitu. Saya lihat cukup bagus, cuma apa ya modulnya itu perlu kita apa ya perlu kita bikin SOP-nya gitu maksudnya Pak. Jadi ada teori. hmm, Nah kita harus tentukan nih Pak, kita mau entry pakai apa karena banyak teorinya Pak. Ada order ya, block, ada fair value gap. Nah kita nggak mungkin pakai semuanya begitu kan ya. Mau pakai hmm, semuanya bingung kan ya. Jadi setidaknya itu kalau kita mau buat ICT misalnya atau smart money concept kita mau jadikan langkah yang action gitu ya. Contoh dari untuk entry ini harus memenuhi syarat-syarat dari poin satu, poin 2, poin 3 kita mau bikin checklistnya gitu. Nah, itu hmm, harus harus clear, Pak. Harus clear gitu. Karena kalau kita mau baca ibaratkan kayak coding gitu, Pak ya, untuk menghitung kita belum diajarin bagaimana cara menggunakan coding ini untuk entry gitu. Entry-nya hmm. bagaimana gitu. Tuh, seperti itu gitu. Ini berarti Pak Pak Udoyo ini berarti cukup anu ya, cukup menikmati ya ICT ya. Oke, Ki, silakan ngobrol dulu, saya scanning. Oke, Pak. Jadi teman-teman yang belum saya ini ingatkan lagi nih buat teman-teman yang eh, ma- belum masuk ya ke channel WA dan belum subscribe YouTube FX Rangers. Nah, itu ada linknya di chat ya. Itu untuk link channelnya sama link YouTube-nya dan setiap live trading yang kita lakukan ya seperti saat ini kita akan upload ya. Biasanya tuh besoknya kita upload ya. Dan boleh gitu buat teman-teman yang mau kasih kritik saran gitu ya di apa namanya tentang trading ini boleh banget gitu di komentar boleh gitu ya di live tradingnya atau sekarang pun boleh gitu buat teman-teman yang mau contohnya Pak ada suara backgroundnya gitu ya nggak ada masalah gitu kalau bagus ya mungkin kita akan pakai background gitu ya siapa tahu mau background lagu Pance gitu ya ya teman-teman ya jadi biar biar suasananya tuh lebih menarik ya teman-teman terus untuk yang berikutnya untuk giveaway ya, ini udah kedua kalinya nih. Untuk giveaway itu kita akan adakan ya untuk mulai tanggal 11 dan itu hadiahnya itu 3 orang. Akun $100 untuk pemenang pertama, akun $50 untuk pemenang kedua dan akun $25 untuk pemenang ketiga. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama tinggal ikuti ya arahan dari mentor Pak Agus ya saat kita live trading seperti saat ini gitu ya. Ada posisi entry, sell atau buy itu tinggal diikuti gitu. Terus yang kedua uh, untuk YouTube-nya di-subscribe, di-like dan di-share gitu untuk videonya. Udah itu aja gitu untuk ininya untuk mendapatkan uh, peluang untuk mendapatkan akun ya, akun akun real. Nah, itu bisa teman-teman pakai ya untuk jadi modal gitu, modal trading. Oke, nah, oh iya, mungkin yang belum ya, pair yang kami gunakan untuk pair trading ya yang kita pakai sekarang ini eh, kebanyakan di 3 pair ya, di pound sterling, euro sama di goldnya. Terus untuk rata-rata sinyal untuk yang sejauh ini sih dalam hampir 1 bulan lebih ya, rata-rata sinyal paling dalam 1 minggu 2 sampai 3 kali entry gitu. Seminggu gitu. Jadi kalau sebulan kurang lebih sekitar ya 8 sampai 12 ya. 8 sampai 12 kali entry gitu. Kayak bulan lalu itu kita entry kurang lebih sekitar 12 kali entry ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan kemarin ya euronya kena noris gitu, teman-teman. Oke. Oke,
Ya Pak, apa ini? Euro, GU? GU Oh, pound M30. sterling. Pound Mm. sterling M30. Pound kita bisa buy. Posisi buy ya. Mm. Pound kita bisa buy dulu Ki. Oke, kita buy. Ini stop lossnya langsung di Norris Kak, di stop loss ini kan? Atau di bawahnya lagi? Eh, eh, posisinya ya di situ betul. Oke, berarti ini saya tulis dulu ya. Buy GBP USD satu poin 3447. SL stop lossnya di satu poin 3415. Untuk targetnya apa di berapa Pak? Targetnya? Itu kita ada di pertama itu 6 bar Hmm, formasinya. 6 bar dengan 4 bullish dan 2 bearish. Katakanlah kan. Target pertama itu ada di 3480, 13480. Tapi ini punya potensi itu menjadi kenaikan tidak terhingga. Artinya secara ini kemungkinan besar jadi bisa panjang betul ini kenaikannya. waduh salah klik. EU yang diklik. Oh doyo, waduh. Di close Pak. 134 34 800. Oke. Ya, 13480 gitu karena kan CP-nya gitu karena kan dengan formasi 6 bar ya 6 bar targetnya 6 bar dengan formasi 4 bullish 2 bearish. Tapi ada catatan khusus ini, ada catatan khusus, ada potensi pergerakan pound sterling itu akan naik dalam waktu yang cukup lama. Gitu. Artinya ini bisa bergerak sampai dengan hampir 20 apa ya 2 hari. Kalau kita katakan kalau kita berharap enamnya ini perhatikan ya 6 barnya ini terjadi atau formasinya tidak 42 misal menjadi lebih kurang jadi bisa 51 atau paling maksimal 4 bullish 2 bearish. Paham ya? Oke, oke, oke. Berarti ya sambil nunggu Pak ya. Tunggu Iya. posisi ya. Untuk targetnya Oke. 4 bully 6 bar dengan 4 bullish dan 2 bearish. Betul. Oke, Oke. ini clear ya. Stop lossnya berapa? 2,8 ya. Berarti 28 pip. TP-nya 30 berapa ya? 36 ya. 36,1. Hmm, 36 pip ya. 3 sekian dolar. iya. Untuk per euro dan gold belum ada Pak ya? Belum, nih gold masih menunggu. Saya lagi mencoba di time frame M15 seperti biasa. Jangan akan Hmm, menunggu satu candle ini selesai, baru bisa kita bisa kita kalkulasi. hmm. Ya, mungkin ini 15 menit lagi berarti. Hmm, Berarti 10 menit berarti sekitar jam 21 21.15 ya. 22 5 20 15 jam 8.15. Oke, berarti ini euro aja nih, Pak. Pound sterling aja nih yang kita lihat dulu nih buat naik mm-mm. ya. Itu kita masih hanya ada di pound sterling, itu karena kan atau
Silakan ngopi-ngopi dulu. Pak Udoyo ngopi. Ya, sambil nunggu ya, sambil nunggu Hmm. posisinya ini running ya. Masih bolak-balik ini naik turun posisinya, sisi bayi. Pak Diana situ orang sudah ngopi belum? Nggak suka kopi, Pak. Nice. Silakan kalau ada yang mau diskusi atau kan atau apa ada yang mau bertanya atau Pak Yusuf naik turun gitu ya namanya juga harga kalau nggak naik turun gitu. Nah apa coba saya coba akan memberikan satu apa ya satu pandangan mungkin ya atau pendapat lah. Sebetulnya grafik yang kita perhatikan setiap hari ini atau bagi teman-teman trader ini para rangers itu menurut para rangers ini pergerakan dinamis atau pergerakan statis. Dinamis, Pak. Banyak kan kebanyakan itu. Jawabannya masih dinamis itu. Oh ya, baru satu yang jawab. Oh iya, teman-teman bisa klik ketik ya. Dinamis atau statis, teman-teman? Iya, Kalau dinamis ketik satu, kalau statis ketik dua gitu. ayo. Ini pergerakan dinamis atau pergerakan statis. Karena ini pernah menjadi satu diskusi yang menarik nih. Tadi SLTP-nya di berapa? Tunggu ya, saya ini ya. Nah itu Pak Udoyo ya, SL sama TP-nya. Mungkin siapa Mas Egi bisa menjawab apakah ini atau ada pendapat apakah ini dinamis atau ini statis atau Mas Yusuf apakah dinamis atau statis? Nggak ada yang jawab statis ya. Saya dinamis tadi Pak. Hmm, mungkin nggak ada yang berani jawab kali ya. Oh, Kak Luna, dinamis. Dinamis, dinamis. Kalau saya menjawab pasti statis. Gitu. Aku statis Pak. Ah, ini menarik ini. Yang dari dinamis dia statis Pak gitu. Headline statis, gitu. Patternnya statis, gitu, kan? Mungkin saya bisa ngasih apa ngasih satu pandangan gitu kan kenapa saya menjawabnya statis gitu kan ini pandangan pribadi ya segala sesuatu yang berpasang-pasangan itu pasti statis ada naik ada turun gitu kan itu karena bagaimanapun juga yang namanya kita kalau susah nggak akan susah seterusnya pasti ada senangnya kalau senang juga nggak akan senang seterusnya pasti ada susahnya gitu. Nah semua ini sebetulnya adalah sesuatu hal yang sangat statis untuk. Nah, begitu juga pola harga seperti ini statis untuk karena kan pada dasarnya gitu kan ketika kita statis seperti ini gitu kan nah yang membuat kita sering salah entry adalah gitu kan atau sering mengalami kerugian ya karena kita tidak bisa mempunyai satu keilmuan yang memang bisa membaca dengan baik pola pergerakan harganya baik secara pattern ataupun secara apa kalkulasi. Gitu.
Sepi amat sih hari ini. Oke. Ngobrol kayak saya paling malas kalau sepi begini. Saya mau saya mau nanya juga ini Pak. Ini pertanyaan ya apa ya, yang saya himpun sih dari grup-grup di kalau statis Pak pembentukan candle body, kalau dinamis harga saham atau uang koreksi Pak. Nah, mana itu Pak? Dari Mas Yusuf. Hmm, Pembentukan candle body statis, kalau dinamis harga saham. Harga saham mata uang koreksi Pak. oke. Kalau statis pembentukan candle atau body dinamis harga saham itu kan mata uang. Oke. Kan sebenarnya tadi pertanyaannya kan pergerakan ini semuanya itu terhitung statis atau dinamis gitu kan. Nah, pertanyaan kan sebenarnya kan itu doang cuma ada dua pilihan. Artinya seluruhnya itu kan itu kita menilai ini statis atau dinamis gitu. Nah, kalau pendapat saya itu adalah statis gitu. Jadi ya bergeraknya naik turun naik turun naik turun gini kan statis gitu kan. Gitu. Nah, menindaklanjuti nih Pak, menindaklanjuti nih pertanyaan statis dan naik turun naik turun. Ah, sebelumnya ada request dari Mbak Luna, request USD CAD M15. Uscat, oh pas bener lagi pas lagi saya buka ini ada Uscat. Time frame M15. Silakan Ki, kita ngobrol-ngobrol atau Oke, discuss. sambil diskusi ya, sambil diskusi. Berarti ini mau dikalkulasi dulu Pak ya. Hmm, USD CAD. Nah, untuk GU ini masih ya, masih naik turun. Euro tidak masuk ya, USD CAD. Eh, habis bikin ekor panjang ya. Tadi newsnya sempat keluar ya tadi ya, tapi enggak terlalu ini sih, enggak terlalu gimana-gimana sih harganya Pak. Banyak loh angka pengangguran, neraca perdagangan US nih, ekspor dan impor bulan Juli, tapi enggak, tidak terlalu kencang ya teman-teman ya untuk hmm. pergerakannya ya. Ini malah malah sideways ini USD CAD. Untuk Kak Luna, karena orang Makassar, kita panggil kakak. Hmm, Untuk Kak Luna, US CAT, itu karena kan itu untuk time frame M15 tidak ada. Itu karena kan kalkulasi, cuman yang paling menarik ini di time frame H4. Mungkin bisa sekaligus ngecek. Nah, di time frame H4 secara direction ini adalah sedang naik dan kategorinya yang paling penting kenaikannya ini sifatnya adalah impulse. Artinya bahwa USCAT saat ini sedang berada di posisi uptrend. Itu yang paling penting. Itu. Nah, uptrendnya ini dia akan coba apa kan akan bergerak melewati dari nilai top tertinggi sebelumnya yaitu di 1,39 karena kan 1,392 sekian sekian gitu karena kan artinya ini punya potensi dia akan breakout dari top di 1,392 sekian sekian. Tuh. Jadi sekali lagi Newscat saat ini kan time frame 4 ya secara posisi itu karena kan itu adalah uptrend dan fasenya sedang berada di sebuah impulse. Sedang berada di sebuah impulse. Untuk kalau kalkulasi coding secara time frame M15 tidak ada. hmm, nggak dapat hitungan yang bagus Pak ya untuk Betul. M15-nya. Tapi untuk arahnya naik ya, uptrend gitu.
uptrend. Gitu. Oke, tren. Nah, untuk ini tadi sempat mau nanya juga Pak ya, melanjutkan pembahasan tentang statis dan dinamis ini Pak. Yap. Dari eh, pernyataan Bapak tadi bahwa ini adalah statis ya, harganya naik turun gitu ya. Tapi Mm. kenapa Pak justru dengan statis ini banyak orang yang justru lebih banyak yang rugi gitu Pak daripada yang untung gitu. Nah, bisa jelaskan Pak, ini korelasinya seperti apa gitu ya. Kalau statis Mm. kan ya harusnya kan justru eh, harusnya lebih sederhana ya gitu ya. Lebih Betul. mudah lah gitu. Iya. Gitu. Aku los Pak. Wak, 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 wak. Los di mana? Los di mana? Pound sudah masuk belum? Belum pernah stop loss, belum. Masih floating. Los di kripto kah? Di forex kah? Atau di GU kah? Atau maksudnya mungkin masih floating loss? Karena kan. Oh, di Oh, krip. kripto. Oh, Hmm. Kalau kripto sih harus ngerti ininya ya, harus ngerti pump and dump ya. Itu kan kalau kripto kan pasarnya benar-benar pasar apa ya, tidak ada aturan gitu ya. Tidak ada lembaga yang mengatur gitu. Jadi kalau ada yang pemilik terbesar gitu, contoh Ethereum gitu ya, salah satu pemilik paling banyak itu memutuskan untuk menjual itu rontok harganya gitu. Ya, ya seharusnya sih ya kalau kita kripto justru harus lebih hati-hati gitu ya. Karena kalau forex ketika misalnya harganya terlalu apa ya, terlalu terkoreksi misalnya atau terlalu kencang bergeraknya dalam satu satu arah gitu dalam satu waktu, pasti bank bank sentralnya pasti akan melakukan intervensi gitu. Karena kan berpengaruh buruk gitu ya terhadap ekspor dan impor gitu. Tapi kalau kripto gitu ya, itu tidak ada yang mengatur gitu ya. Jadi kalau apa ya kalau jatuh jatuh banget bisa banget gitu atau naik naik kencang banget gitu ya. Waktu 2021 kan teman-teman yang mungkin pernah pernah ini ya mungkin trading sudah cukup lama ya. Waktu 2021 kan Bitcoin ya dan kawan-kawan Ethereum, BNB gitu ya. Banyak itu yang naiknya sampai tiga kali lipat, 4 kali lipat gitu ya. Teman saya dulu waktu masuknya di Doge gitu ya, dapatnya banyak gitu. Tapi kalau ditanya harganya sekarang di mana? Ya balik lagi ke bawah gitu. Sempat naiknya balik lagi ke bawah. Jadi ya harus lebih apa ya, lebih detail sih ngelihatnya sih. Harus lebih berhati-hati gitu untuk kripto. Nah, pertanyaan saya Pak belum belum di ini Pak, belum dijawab Pak. Yang statis tadi gimana mau, hubungannya dengan gimana rugi kamu gitu. jawab? Kan kamu masih bicara. Tunggu Iya dulu. iya iya. Nah, sebetulnya gini, saya coba memberikan sebuah analogi gitu kan. Kan kenapa saya menyatakan statis gitu kan. Yang pertama artinya saya bisa menyusun ini secara rumus pasti yaitu dengan coding. Kalau sebuah pergerakan yang dinamis, maka ini tidak akan bisa dijadikan sebagai rumus pasti. Gitu. Tapi karena ini statis, gitu, kan, maka ini kita bisa susun menjadi sebuah rumus pasti. Gitu. Nah itu dia. Jadi analoginya seperti itu, Bang Rizky. Oke, jadi apa namanya? Jadi kalau mau mau bantah statisnya berarti harus bisa membantah itu Pak ya. Teorinya kenapa ada rumus gitu ya yang bisa Iya, dimasukkan ya. Oke, oke, menarik, 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 menarik. untuk Nanti ada juga yang ini Pak, apa pakai astrologi Pak. Ada hmm. rasi-rasi bulan, bintang gitu ya. Tapi ya balik lagi kan, kalau kita mau membantahkan harus ada dasarnya gitu, Pak. Oh iya, Dasarnya gitu, teorinya mana gitu ya. Kayak mungkin lebih baik, lebih modelnya kayak seperti semacam jurnal gitu, Pak ya. Kalau mau betul. jadi ini kan. Hmm. Ya, oke, oke. Tapi seharusnya kita juga cukup merasa senang karena apa yang ada di dunia ini sifatnya statis. Kalau sudah berubah menjadi sesuatu itu menjadi dinamis, oh berarti kiamat mulai dekat itu. Gitu. Uptrend bisa entry buy kapan, Pak? Jika uptrend. Nah, tanya sama Kak Luna. Bisa kapan aja Kak Luna, gitu kan sampai hari ini, gitu kan. Tapi saya coba lihatkan dulu. Ini tapi saya pakai H4 ya,
stop lossnya itu cukup besar, karena kan stop lossnya itu cukup besar untuk jadi dia punya range di time frame H4 itu di wilayah bottomnya, gitu kan. Mungkin Bang Rizky bisa tunjukkan di H4 use cat biar lebih jelas, gitu karena kan Waduh. Yang mana Pak ininya? use cat H4. Ini H4. Hmm. Oh, ada ininya tuh. Keren kan fase impuls. Yang mana Pak ininya? Hmm. Untuk apa namanya? Entry buy-nya kapan? Nah, entry banyak kapan? Gitu. Karena kan bisa kapan saja. Gitu. Karena kan tadi kan saya bilang bisa kapan saja. Yang pasti stop loss-nya ada di bottom ini Ki. Harga berapa Pak? Di bottomnya. Yang ini kah atau yang tiga Enggak dong, tujuh atau empat di tiga bawahnya. delapan? Tiga Di delapan. bawah, bukan di bawah Yang lagi. ini. Nah, Oh, iya. 37 Makanya 257. view-nya diperkecil lagi. Oh, perkecil. Nah, ini Hmm. berarti. Nah, perkecil lagi. Biar Kak Nah, Lunanya ini. bisa lihat. Nah, ini dia. Jadi saat ini kita lihat gambaran besarnya, big picture-nya, Yusked sedang uptrend. Nah, jadi semakin dia mendekati posisi apa stop loss-nya, maka eh, itu akan semakin ideal. Untuk Udah mulai running, Pak. Oh iya. apa tuh? Oh, Sterling, Pak. Udah mulai running. Hmm. Ya naik turun dulu ya. Mudah-mudahan pas pas ini lagi live ini sudah kena TP ya. Cuma dia kayak katalisnya. Perpanjang kilat sampai jam 12 malam. Uh, Katalisnya 21 menit lagi. Berarti jam entry nggak di Kanada? Wah, enggak. Kita nggak entry, Pak. Pak Udoyo ya. Kanada enggak. Pak Udoyo, kita itu akun balita Pak Udoyo. Akun di bawah 5 juta. Gitu. Jangan pancing-pancing kita untuk entry-entry terus. Biar cepat naik gitu ya. Iya, ini ada selamat malam buat Mas Egi Tama, Eleanor, Elric, Kak Luna, katakan Kak Renata Alawiyah, katakan Kak Yusuf, katakan Kak kalau katakan Diana saya nggak manggil Kak Mbak, katakan Mbak Diana untuk Kak Ati untuk sama Audrey untuk apa kabar Audrey? Udah sehat? Minum teh, Pak. Bapak mengopi dia. Aduh, saya Kalau saya, biar kata orang Jawa nggak pernah minum teh. iya. Justru orang Jawa itu ngetehnya tuh paling konsisten, Pak. Gitu. Tapi saya banyak kan bilang saya orang-orang itu orang Sulawesi. Boleh sih mah kopi, Pak. Hmm. Kopi Robusta. Di ini tuh, di Malino tuh banyak itu. Nah, yang sudah ini juga kan, luwak kan. Udah Ya. dibudayakan juga. Nah, cuman mungkin gini, apa mungkin kita coba bisa apa sharing lagi ya, diskusi lagi gitu kan tentang apa tentang trading yang pasti gitu kan. Gitu. Nah, pernah nggak kita kepikiran gitu kan kenapa trading di Indonesia sepertinya
begitu dianggap negatif gitu ya. Gitu. Apakah di luar juga sama untuk anak kan? Bagaimana Ki? Kalau Indonesia ya, sebagai Hmm. praktisi juga, sebagai orang yang pernah juga berkecimpung di bidang apa namanya edukasi ya, Hmm. mungkin banyaknya ini karena banyak pelaku sih, banyak oknum sih Pak, banyak oknum. Satu nih satu. Jadi banyak orang-orang yang mungkin mungkin mindsetnya udah salah masuk Pak. Contoh, Iya. contoh masuk nih dapat iming-iming gitu. Bapak tinggal duduk aja manis gitu ya. Tiap pagi pokoknya profit gitu ya. Berapa 1% per hari gitu misalnya gitu ya. Hmm. Ya menurut saya pribadi sih ini cukup cukup apa ya? Bagi mereka ini kayak wah pasti bagus dong gitu ya. 1% per hari pasti bisa Ya, dong. aku nggak enak. Tapi bagi bagi trader yang ngerti 1% itu luar biasa, Pak. 20% sebulan berarti 1% kan gitu. Nah, Hmm. kalau itu bisa di apa ya, bisa konsisten itu luar biasa, Pak. Dalam setahun aja itu Ya. pasti duitnya udah ratusan persen gitu. Cuma ya ya dari situ kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang masuk ini ekspektasinya tuh ya mungkin tidak disesuaikan gitu, Pak, dengan ininya, dengan bisnisnya gitu. Hmm. Dan itu dimanfaatkan sama orang-orang yang itu, Pak, yang apa ya, punya niat yang kurang baik gitu, tidak bertanggung jawab gitu. Kayak kalau teman-teman pernah masuk ke Telegram itu nggak, kayaknya teman-teman nggak perlu masuk grupnya deh. Biasanya teman-teman masuk satu grup nih, tiba-tiba muncul tiga gitu yang baru gitu. Investasi apa gitu ya, ada yang berkedok kripto lah, ada yang berkedok forex gitu ya, terbentuk gimana Gila gitu. tuh. Nah, itu yang bikin bikin kita tuh trading itu dianggap sebagai sesuatu hal yang apa ya, momok gitu, Pak. Hal yang negatif gitu. Nah, ini dari Kak Yusuf, dibilang judi di tempatku, Pak. Ya, ini harus dibedah ini. Ya makanya saya tanya lagi di mana letak judinya? Nggak tahu. Teman gue sama orang-orang di tempatku bilang begitu. Kalau kita berbicara sesuatu ya itu terus kita apa ada orang bilang nggak tahu ya repot juga kita mau diskusinya bagaimana. Karena gini, nah ini mestilah kayak apa Yusuf lah gitu. Nah kan ketika ada orang bilang trading itu judi gitu kan. Nah itu biasanya saya sering bilang apa sih definisi judi? Karena orang yang menyatakan ini judi, begitu ditanya definisi judi nggak bisa jawab. Sekarang kalau ada sebuah apa sebuah subjek yang ada sebuah definisi kan bingung kita jelasinnya bagaimana. Gitu. Nah kalau sudah nggak ada definisi tapi dia tetap kekeh terhadap pendapatnya, berarti kan itu kan ya debat kusir aja. Gitu. Yang kayak gitu sih mendingan nggak usah diladenin gitu. Tapi saya sering kok mengadakan satu apa dulu itu saya mengadakan satu seminar gitu kan atau webinar ya. Sekarang banyak kan webinar ya membahas apa benar trading itu judi gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang saya tanya definisi hampir rata-rata nggak ada yang bisa jawab itu definisi judi apa sih. Kalau dikatakan 95% trader gagal lalu kenapa bisnis ini makin marak? Nah, ini baru top. Kenapa Ki? Karena setiap orang yang masuk, Pak, menganggap bahwa saya 5% yang berhasil itu. Serius, 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 jawab serius. Kalau dikatakan 95% tergagal, lalu kenapa bisnis ini makin marak? Ya, kalau saya sih lihatnya pribadi ya, dari orang-orang yang saya wawancari langsung gitu teman-teman. Dari mulai zaman COVID kan, banyak orang-orang tuh yang masuk trading itu zaman COVID ya, di saat bisnis yang apa, yang konvensional ya, itu mulai ada yang mandek gitu ya. Saat itu karena ada PKM ya, apa Hmm. PPKM gitu kan ya, pembatasan itu, ya saya ngelihat bahwa banyak dari mereka ini sebenarnya ya banyak yang belum siap gitu Pak. Tapi karena apa ya? Karena mereka juga mendapatkan
banyak masukan ya dari orang-orang yang bilang udah masuk aja gitu ya. Nah, saya Mm, ngelihatnya bahwa eh, kita nggak pernah tahu Pak, maksudnya itu mereka ini masuk ini siapnya atau tidaknya itu kita belum tahu di parameternya apa gitu. Dan mm, untuk apa ya, untuk kita apa ya menganalisa bahwa mereka siap atau tidak, siapa yang melakukan gitu. Nah, itu kan harusnya kan kita sebagai seorang trader ya, kayak Bapak misalnya mau buka warung kopi misalnya, warung kopi. Secara logika berarti kalau Bapak warung kopi pasti Bapak melakukan riset dong. Ini bisnisnya dari daerah ini kira-kira berapa jumlah penduduknya gitu ya. Berapa persen kira-kira yang kopinya gitu ya, di mana tempatnya. Artinya kan ada riset gitu, Pak. Nah, nggak tahu kenapa tapi di trading ini kok itu di bypass aja, Pak. Di bypass betul. gitu. Gitu. Proses itu tuh kayaknya kok trading tuh nggak seperti itu gitu, Pak. Pokoknya langsung masuk ini jadi aja gitu. Ya, betul, karena kan, nah ini menarik nih, makanya nih Pak Udo ini keren pertanyaannya nih. Gitu kan, kalau dikatakan 95% trader itu gagal, lalu kenapa bisnis ini makin marak? Nah, kita akan balik tanya gitu kan dari 90% yang gagal dan 5% yang berhasil, 95% bagaimana tahapan awal mereka memasuki di industri ini. Gitu. Kalau tahapan awalnya mereka masuk ke industri ini langsung praktek, ya kelenger lah semuanya. Gitu. Nah, betul. Main Hmm. balik langsung entry. Nah, itu Wah, 95% itu orang masuk industri ini langsung praktek. Gitu. Ngerti juga kagak. Gitu. anu apa namanya Pak? Masuk grup ini full margin. Nah, iya. Gitu. Gitu. Jadi tahapannya gitu kan. Nah, tahapannya mereka itu salah. Langkah awalnya salah. Gitu kan. Gitu. Mereka menganggap industri ini sebagai sebuah industri fokus-fokus gitu kan ya kan. Industri-industri yang memang seperti mainan gitu kan, dan memang industri ini jadi kan dijadikan sebagai apa ya, kayak uji nyali segala macam. Untuk yang akhirnya mereka memasuki trading itu dengan langsung praktek untuk tanpa ada sebuah apa studi kelayakan atau observasi gitu kan Hmm. tanpa ada satu pemahaman yang bagus gitu. Gitu. Bahkan kalau ketika mungkin di apa mereka masuk ke sini gitu kan tapi saya nggak bisa trading. Ah ini trading itu gampang kok Pak gitu. Trading memang gampang, cuma tinggal klik klik doang. Gitu. Waduh. Klik. Langsung entry $10.000, wis mantap. Gitu. Anu apa, aliran baru ini. Aliran ini, aliran full margin ya. Hmm, gitu. Nah itu. Tapi kalau kita berikan satu pemahaman yang benar gitu kan, yang bagus, langsung langsung tanya, apa udah jadi kaya belum dari trader? Ya, pertanyaannya ke situ deh. Tapi kalau dijawab lagi gitu kan repot lagi gitu. Agak repot sih Pak. Agak repot sih. Nah, kayak kayak kita punya nih Pak, orang lain mungkin menilai 4% kecil Pak gitu ya. Tapi bukan Hmm, itu sebenarnya yang kita jual gitu. Yang kita jual kan hmm. sebenarnya growth kan, pertumbuhan Growth. begitu. Hmm, Nah, itu jadi buat buat mereka itu yang apalagi yang mungkin otaknya 10% per hari itu kecil gitu. Kita nggak akan masuk gitu Pak, nggak akan masuk ke mereka gitu. Tuh, gitu. memang mereka itu boleh dibilang adalah para donatur setia pedagang-pedagang. Iya, saya pernah, saya kebetulan ini ada teman gitu ya, teman tongkrongan lah gitu di warkop gitu ya. Pas ngumpul gitu ya, yang dicerita pasti profit kan, profit. Wah, gue apa kemana habis withdraw gitu, withdraw tiga Hmm. ratus dolar, $400 gitu. Yang dicerita pasti yang di WD Pak. Tapi lossnya Hmm. berapa nggak pernah di ngomong Pak. Ya, Iyalah, pas dibuka gitu ya, lihat akunnya minusnya udah 1.000 lebih Pak gitu. Nah, itu jadi apa ya? Jadi maksud saya itu asesmennya gitu Pak. Asesmennya ini apa ya? Bias Pak. Bias gitu. iya,
Nah, betul. ini yang kurang apa ya, kurang fair maksudnya. Kalau kayak gini kan Betul. kita nggak bisa bohong Pak, karena akunnya juga kelihatan minus plus gitu ya. Dan ini Mm-mm. akan jadi momok yang besar karena kalau kita bisa profit besar begitu ya, terus minus habis, minus sampai habis gitu ya. Ya kayak bisnis itu bisnis naik dalam secepat gitu Pak, terus tiba-tiba bangkrut gitu ya. Itu luar Mm-mm. biasa gitu. Saya kemarin sampai sampai gini loh, apa analoginya gitu. Bayangin kalau kita punya akun $1.000 Pak, karena kita tipikal orang yang high risk gitu ya. Dari 1.000 jadi 2.000 nih Pak dalam satu sebulan gitu, dalam satu bulan gitu ya. Berarti kan 100% profitnya. Nah, pas di bulan kedua itu habis Pak gitu. Habis gitu ya, 2.000-nya gitu. Itu kan menurut saya pribadi ya, itu kekonyolan yang luar biasa gitu. Kenapa gitu? Iya, Karena seharusnya dengan akun 2.000 itu seharusnya dia bisa apa ya, mengalokasikan gitu Pak, lebih safety iya, gitu, betul. lebih safety gitu. Tapi yang saya lihat justru bukan lebih safety, lebih barbar Pak di 2.000 itu, lebih barbar gitu. Biasanya secara mentality akan begitu, gitu kan ketika seorang trader gitu kan akan baru masuk gitu kan atau beginner lah, trader beginner, mereka biasanya penuh dengan sebuah sebuah perhitungan gitu kan akan sebuah kalkulasi atau sebuah sistem gitu kan. Nah, cuman yang menjadi eh, trigger adalah ketika dia menciptakan satu profit gitu kan dan tidak bisa menjelaskan profit itu secara logis gitu kan akan terjadinya kenapa gitu kan. Nah, itu menganggap sistem dia itu bagus gitu. Nah, akhirnya terjebak dalam suatu situasi dan kondisi yang meyakini bahwa sistemnya sangat bagus. Tapi ironinya sistem itu tidak menghasilkan. Gitu. Sistem itu tidak menghasilkan. Nah, itu banyak terjadi. Contoh misalnya orang-orang atau trader-trader yang menggunakan indikator. Dari 1.000 orang yang menggunakan indikator, contoh moving average lah, mungkin nggak sampai 10% yang bisa menjelaskan fungsi dari moving average secara logis. Gitu. Nggak Hmm. sesuai kehendak market mau ke. Selain coding ada nggak yang emotionless, psikologi gameless? Wih, ini kayaknya Pak Udoyo memang kayaknya udah expert ini. Gitu. Tapi kayaknya membumi betul. Gitu. Selain coding ada nggak Ki yang emotionless? Nah, jangan tanya saya lah, tanya Rizky lah. Kalau udah pengalaman pengalaman saya ya, yang emotionless ini juga punya kekurangan ya. Jadi yang apa ya, karena kita pakai MetaTrader ya, MT4, MT5 gitu ya. Ya kita akan menggunakan basisnya itu basis apa namanya, program gitu, pemrograman ya. Dalam hal ini kalau kita pakai MT4 berarti kita menggunakan IE gitu ya, atau robot gitu. Nah masalahnya ini robot kita nggak bisa setting gitu, ini robot cuma bisa trending gitu, oh ini robot akan menyesuaikan gitu ya, ini trending gitu, ini robot cukup untuk market sideways gitu ya. Nah, ini juga yang saya alami dulu robot gitu ya. Pada saat market lagi trending, karena saya punya robot tuh banyaknya dulu itu robot saya tuh averaging sama martingale gitu ya. Cara tradingnya gitu, averaging sama martingale. Nah, justru averaging sama martingale ini paling bagus kalau market itu sedang sideways gitu. Jadi ketika dia buka open posisi tiga layer misalnya ya, 3 layer gitu ya, naik sampai 150 gitu. Nah, ketika dia turun koreksi di kembali turun 50 itu sudah close posisi gitu. Semuanya sudah close gitu. Nah, masalahnya ketika market tiba-tiba gitu ada berita dari Powell gitu ya, atau Trump tiba-tiba mengumumkan perang gitu ya. Oh, tiba-tiba harga naik kencang gitu. Itu posisi yang nge-sell di bawah gitu ya. Nge-sell kita harga udah naik tinggi gitu ya, itu udah nggak ketolong gitu. Itu layernya sudah 10 naik ke atas gitu. Artinya kalau kita sebelumnya itu sudah profit misalnya, sudah lumayan gitu profitnya, itu bisa kegeres apa ya, ke geser gitu. Bisa dengan profitnya kita kita bisa kena gitu. Nah, jadi saya lihat justru apa ya, tidak ada itu yang betul-betul kita bisa melihat tuh bahwa yang emotionless dan tidak perlu maintenance gitu. Itu yang tidak bisa kita apa ya, saya lihat tuh pribadi tidak punya kesimpulan itu gitu. Karena sebagus-bagusnya IE gitu, kita harus jadi seorang, kita harus yang bisa ngelihat kondisinya gitu.
Oh, market lagi trending nih. Oke, oke, apa namanya? IE-nya kita cabut dulu nih, gitu. Cabut dulu gitu. Oh, minus berapa dolar kita cabut dulu gitu. Nah, ketika market sideways baru kita pasang lagi nih IE-nya gitu. Nah, kemampuan seorang trader untuk bisa bisa apa namanya? Bisa menilai gitu kan. Itu kan juga perlu pengalaman gitu, Pak. Perlu pengalaman, perlu jam terbang gitu. Nah, justru sebenarnya dengan trading kayak coding ini ya, kita sebagai seorang trader, kita juga punya kelebihan gitu. Kita bisa lebih adaptif gitu terhadap market gitu. Karena kita manusia ya, lebih kompleks gitu, bisa memproses data. Ya kita lihat nih market lagi trending, maka kita pakai cara trading yang buat trending gitu ya. Buat marketnya lagi kenceng gitu. Ya marketnya lagi sideways, kita pakai cara trading yang sideways gitu. Nah, itu apa ya kalau eh, apa ya kalau coding apa ya bukan coding sih program itu nggak bisa sih. Tahu saya nggak bisa gitu untuk menilai seperti itu gitu. Justru karena ketidakmampuannya Pak bertanya. Nah, betul nih kata Pak Yusuf nih, katakan menikmati proses. Ah, iya, katakan semua ada prosesnya. Untuk. Tapi kalau bagi saya pribadi, sebuah sistem katakan ketika kita akan uji, dia akan mengeluarkan sebuah aturan yang jelas. Saya nggak bicara banyak lah, misalnya coding. Gitu. Kapan kita bisa tahu pergerakan ini akan berakhir? Nah, kalau dengan coding, misalnya contoh gitu kan, contoh misalnya, saat ini pergerakan konseling, taruhlah andai kata close-nya nanti menjadi bullish. Target kita 6 bar, katakan 6 bar ya, 4 bullish, 2 bearish. Saat ini menjadi bullish saja, kan artinya sudah ada 3 bullish. Kalau ke depannya terjadi 3 bearish, paling tidak kan coding sudah menyatakan target 4 bullish, 2 bearish. Sementara kejadian yang akan datang atau kejadian nanti justru terjadi 3 bearish dan 3 bullish. Secara akurasi saja kita cuma selisih satu candle. Nah, setelah itu gitu kan, kita bisa menyatakan karena berikutnya terjadi 3 bullish gitu kan, dan 3 bearish, maka bisa dipastikan kenaikannya selesai. Kenapa? Gitu kan. Karena secara perhitungan atau kalkulasi harusnya dia bergerak hanya 2 bearish saja. Dalam kenaikannya itu cuma ada 2 bearish. Tapi pada kenyataannya terjadi 3 bearish. Nah, coding menyatakan pergerakan 6 bar ini sudah selesai. Artinya potensi pergerakan dalam waktu lama itu gugur. Kan begitu. Untuk tuh kawan-kawan kisi-kisi cara penggunaan coding. Sih. Kisi-kisi. Kisi AC. Isi, Untuk. isi nanti ada kelasnya ya. Bisa nanya sepuas mungkin kayaknya itu kalau di situ tuh. Iya, jadi kita tahu satu pergerakan kapan akan berakhir, gitu, kan, untuk. Gitu. Jadi makanya tadi di awal tadi kita menyatakan itu kan atau saya menyatakan itu kan kita belum ada kalkulasi sampai dengan jam 8 gitu. Nah, sebetulnya kan trading dengan seperti ini kan jadi kita paham gitu kan kalau sudah kita hitung gitu kan sudah kita kalkulasi kita akan mulai coba scanning ulang di jam 8 malam ya kalau ada sebuah apa eh, candle yang bisa kita hitung karena kita masukkan rumus, kita masukkan katalog, gitu kan dan hasilnya bagus ya kita entry. Enggak ya enggak. Tetapi sampai saat ini alhamdulillah kita masih dikasih bilangan-bilangan yang cukup bagus, gitu kan dengan menggunakan coding. Gitu. Nah, sebetulnya ini juga menepis berbagai macam pendapat ya trading harus ditungguin lah, harus ditongkrongin lah. Gitu. Toh kenyataannya live trading ini kita hanya apa sesinya cuma seminggu 2 kali, Selasa, Kamis, itu juga jamnya cuma 1,5 jam, ya artinya kita cuma melakukan transaksi cuma 1,5 jam aja, gitu. Melakukan kalkulasi yang 1,5 jam.
ada kalkulasi yang bagus kita entry, nggak ada kalkulasi yang bagus ya udah gitu. Nah itu jadi hal-hal yang kayak gitu harusnya bisa kita apa kita bisa apa kita bisa optimalkan lah gitu. Syarat belajar coding apa Pak selain bisa tambah Yes. kurang pakai sinus cosinus enggak gitu. Enggak sampai ke trigonometri gitu kan nggak sampai ke trigonometri cuman ke aritmatik gitu karena kan dan deret ukur itu aja gitu. Nggak sampai ke situ Pak Udoyo, nggak sampai ke trigonometri, nggak sampai ke turunan, nggak bisa, nggak sampai ke integral, ribet banget kayaknya pakai integral. Untuk ini matematika sederhana aja. Gitu. Sebenarnya Pak, kalau soal coding nggak terlalu mengerti, nggak mungkin mengerti karena memang ini rumus kita yang nyusun, gitu kan. Iya, Untuk cuma apa rumus ini kita nyatakan namanya coding gitu kan. Yuk kita ikut kelas coding. Gitu. Di Pak Udoyo kayaknya sudah sangat-sangat itu kali. jadi koordinator, Pak. Jadi koordinator gitu. Koordinator kelas gitu ya. Ya sebetulnya kan kalau kalau kita bisa menghasilkan dari trading ini juga kan ya sebetulnya ya apa paling tidak kita punya punya pendapatan apa pendapatan lebih gitu kan. Nah, tuh. Nah, ini yang harusnya kita apa kita sadari betul gitu kan. Untuk nah jadi sekali lagi bahwa eh, kita yang pengen di dunia ini atau ada keinginan apa eh, mencari tambahan di industri ini gitu kan atau ingin menjadikan sebagai apa source income atau major income gitu kan ya belajar dengan baik gitu kan dengan benar itu pasti semuanya ada proses gitu. Nah, jadi sudah stop memulai industri ini dengan langsung praktek. Stop dengan langsung praktek. Biayanya dong biar biar kita siapkan nggak habis di market. Ah itu Ah, Mas iya. yang jawab itu biayanya bagaimana? Wah, ini pertanyaan lebih berat nih, Pak. Pak, kalau udah kayak ngapain? Manusia itu cuma ada dua kalau sudah mencapai tingkatan apa berlebih. Cuma ada dua potensinya. Gitu. Satu mendekatkan diri kepada ilahiyah, untuk kan kedua terpedaya dengan foya-foya. Itu aja. Mana yang mau kita pilih ya kita nggak tahu. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi bisa bisa jalur kiri, jalur kanan, Pak. Betul. Hmm. Karena kan kehidupannya kan cuma segitiga. Pada saat kita masa muda nih segitiga begini, maka semakin naik kita kan semakin mengerucut. Nah, ketika mengerucut kita mau mengerucutnya kemana? Itu kan akan lebih kepada rohania atau jasmania. Mani, oh yang jasmani ini yang tua-tua keladi, Pak ya. Tuh. Oke, terus ada yang nanya tadi, Pak Udoyo, biayanya dong biar kita siapkan. Nah, kebetulan ini kisi-kisi ya, kisi-kisi ya. Untuk biayanya, rencananya kelas coding ini akan kita buka sampai Desember, Pak ya. Jadi ada harga Mm-mm. khusus gitu ya. Sampai Betul. Desember itu kita kasih harga khusus. Untuk coding itu kita kasih di harga $300 atau 5 juta gitu. Dan ini Kurang kurang dari ya 5 juta. kurang ya. Iya. Hmm. Sekitar itu. Jadi apa saja yang bisa didapat ya, yang pasti ya teman-teman dapat rumusnya gitu.
Jadi yang Bapak siapkan katalognya gitu, rumusnya seperti apa, cara pakainya seperti apa gitu. Dan mungkin akan lebih banyak ini Pak ya, prakteknya ya. Praktek. Ya, jadi teman-teman habis belajar itu akan justru lebih banyak tuh prakteknya gitu. Tidak akan diulang-ulang gitu. Diulang-ulang dan boleh nanya apa kan ya? Boleh Iya, nanya gitu. kalau belajar nggak boleh nanya. Iya. Jadi kalau misalnya Pak saya nggak tahu ini bagaimana cara pakainya ya akan diulang-ulang gitu sampai teman-teman bisa pakai gitu untuk rumusnya gitu. Jadi seperti itu. Oke, ini posisi bagaimana Pak? Posisi masih ya, masih Masih. bolak-balik ya. Dua polis jamin pasti bisa ngitung berarti. Ya kalau untuk Lah, kok kalau coding itu sebenarnya ya asal bisa eh, kali bagi tambah kurang kayaknya nggak terlalu susah Pak ya. enggak. Matematika sederhana gitu ya. Matematika sederhana. Ya bukan harus sinus kosinus gitu enggak. Iya. Jadi nggak perlu bawa kalkulator gitu ya. Kalkulator Nah, ini enggak. itu nggak perlu. Enggak. Nggak perlu gitu. Gitu. Teman-teman hitung-hitung sederhana kok gitu. Kalau teman-teman sudah di atas kepala 38, 35, 38 lah. Karena kan paling tidak menjauhi kalkulator lah, harus diasah otaknya supaya apa harus selalu ingat gitu karena kan Iya, iya, iya. Biar ini Pak ya, biar nggak cepat pikun ya. Di betul. ini di apa ya? Untuk kali-kali gitu bagi-bagi tambah-tambah kurang kayaknya ya Iya. nggak terlalu inilah, nggak terlalu rumit gitu, bukan 100 bar sama 500 bar gitu, nggak sampai segitu gitu. Teman-teman. Ada yang nanya Pak, lokasinya di mana kira-kira? Jakarta. Di Jakarta, Pak Udoyo ya. Lokasinya di Jakarta. Jadi dari 36 rumus coding yang jadi katalog gitu kan nanti akan kita berikan itu sekitar 12 rumus. Nah, 12 rumus ini dengan kategori akurasi tinggi dan ideal. Nah, kalau Jadi sudah ketemu satu kategori yang ideal itu itu. Itu. Hijriah juga. Wah, ini Hijriah beda Pak. Pak Udoyo beda. Konsep tren itu sebenarnya ya kalau Pak Udoyo mau ini ya. Jadi kan eh, coding ini kan kita harus tahu nih cara mencari input, identifikasi input ya, input gitu untuk mendapatkan hasil kalkulasi gitu. Nah sebenarnya belajar konsep tren itu cukup membantu gitu, karena kita bisa tahu nih top atau bottom mana yang kita pakai untuk menghitung gitu, yang seperti apa gitu. Cuma gitu ya, cuma ya kalau misalnya teman-teman langsung ke coding juga nggak ada masalah sih gitu. Nah untuk hijriyah ini dipisah Pak. Pisah ya. Jadi Hijriah ini beda sendiri gitu. Kalau codingnya ya coding gitu yang kita pakai sekarang gitu untuk kalkulasi. Non codingnya gimana? Online untuk non coding Pak bagaimana Pak? Non coding Belum, belum ada. belum ada Sebetulnya ya? orang ya apa para Rangers yang udah belajar coding ya udah nggak perlu belajar apa lagi. Iya, Hmm. sebenarnya Apa tuh dari tiket akomodasi apa maksudnya tuh? uang akademi, akademi berarti uang belajar Pak. Uang Hmm. belajarnya plus tiket kira-kira berapa ya? Ini dari mana ini? Dari Kalimantan ya? Mas Yusuf ya? Balikpapan kalau nggak salah. Oh iya, Balikpapan. Hmm. Tergantung mau naik kapal laut apa naik pesawat. Hmm. Nanti kalau pas itu kita main ke sana, ke Balikpapan. Balikpapan lebih rapi, lebih tertata saya Tapi lihat Balikpapan kotanya. ya. Iya, tertata saya lihat Hmm. tuh waktu terakhir ke sana kan. Lebih rapi daripada Samarinda, Pak. Kalau kita banjir Iya, ke Jakarta. rapi dia. Ininya juga apa namanya? Pengaturan ininya juga ke Pak rapi gitu. Oh, oke oke nih.
Untuk non coding tidak ini ya, tidak tidak ada online dulu ya. Ini masih offline gitu. Nah, kawan-kawan yang di luar Jabodetabek sulit diisi non coding lah online. Ini nego mulu kayaknya nih Pak. Pak Udoyo ini. Anak siapa sih ini? Tuh. Ntar kalau dinego nih nggak bisa. Ntar ya udah Pak satu aja gitu. Pokoknya harus jadi gitu. Online. Makanya kalau untuk apa Pak Udoyo, Pak Yusuf gitu kan ikut itunya apa giveaway-nya. Siapa tahu kan? Gitu. Dapat $100. Gitu. Kan lumayan itu $100. Ajak adik-adiknya, kakak-kakaknya, sampai tahu 100 dapat, 50 dapat, 25 dapat. Semua jadi yang dapat. Ya Tinggal nambah dijebol. sedikit, Ini sih sama diborong. ini sih sama kayak itu apa kayak bikin undian tapi nomor 1 sampai 100 dia punya semua gitu. Ya, memang kita akan mengadakan kelas gitu karena kan sampai dengan bulan Desember, dan sampai dengan Desember kita tetap akan ada apa ada giveaway gitu karena kan, dan ada hal-hal yang lebih menarik lagi dari giveaway yang kita siapkan. Cuma nanti itu kan ya intinya bahwa Rangers tetap ingin menuntaskan misinya, membuat industri ini ekosistemnya semakin positif. Itu karena kan para Rangers bisa mempunyai satu keilmuan, kemampuan yang baik dan benar, sehingga dalam setiap aktivitas tradingnya bisa menjadikan sebagai apa source income. Gitu. Nah, kalau para Rangers sudah bisa menyatakan atau sudah bisa membuktikan ini menjadi sebuah source income, eh, artinya itu misinya Rangers sudah tercapai gitu kan. Nah, itu karena bagi teman-teman atau para Rangers yang sudah bisa menjadikan ini source income, artinya bisa mendapatkan hasil secara konsisten gitu, karena kan maka pandangan-pandangan negatif itu dengan sendirinya akan hilang, dengan sendirinya akan hilang. Gitu. Ya kita sih apa berharap ya itu karena kan muncul anak-anak muda itu karena kan untuk yang biasa apa yang bisa menjadi apa para trader yang profesional gitu kan itu tujuan saya Pak trading for living good Kak Luna karena kan that's good karena kan artinya memang kuasai keilmuannya. Ilmu trading itu nggak terlalu sulit kok. Yang penting punya satu disiplin yang tinggi, gitu kan, akan kesabaran yang ekstra, gitu kan nggak usah apa terpancing kepada sebuah situasi, gitu kan, dan kondisi pada market, itu kan stick the point aja, untuk patuhi rambu-rambunya, gitu kan. Saya yakin cita-citanya trading for living pasti bisa tercapai, gitu kan. Terserah mau instrumennya di mana, gitu. Karena kedepannya nanti apa industri pasar uang gitu kan itu akan menjadi sebuah nilai kebutuhan gitu kan pada saatnya nanti gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan di bidang ini itu akan menjadi apa eh, orang-orang yang apa ya boleh dibilang nanti akan menjadi klien bagi kita yang punya kemampuan gitu kan. Gitu. Betul Pak. Betul betul. Arahnya karena apa namanya? Suka tidak suka ya ya peluangnya besar sekali Pak di sini. Iya, betul. Hmm, Beda arah. Apa yang beda arah nih? beda arah. Oh, bukan mungkin Pak Kak Yusuf mungkin bukan mau trading for living gitu ya. Living for trading gitu mungkin ya. Atau, atau gimana nih? Untuk Ini ada news ya? Oh, ada news. Oke, sih. Ini baru keluar news, Pak. Waduh, waktunya udah tahu saya. selesai kita ini. Oh iya.
Sudah jam 9 ini. Dan ada news ini yang bikin Sedo ini nih newsnya ini. Newsnya Kayak gitu Amerika lah. ini. Iya. Dia tiba-tiba aja gitu nongol gitu kencang gitu. Pindah candle. Ada gapnya bahkan ini ada gap kecil gitu. Untuk ininya Pak, posisinya bagaimana nih Pak? Posisi buy-nya. Ya tetap sama itu anak kan itu targetnya 6 6 candle harus diperhatikan jumlah berisnya terutama itu anak kan kalau berisnya dua itu anak kan itu prefer untuk close position itu anak kan tapi kalau berisnya satu potensi pergerakan dalam waktu lama itu akan terjadi itu anak kan itu jadi tetap ada sebuah nilai resiko di mana resikonya itu cuma tadi Ki, 2 dolar ya Iya, $2, 2,8. 2,8 dari 100 Bapak kita 104 ya. Nah, itu Iya, kan berarti kan cuma 2%-nya. Gitu. betul. Jadi Jadi apa ya tetap harus menetapkan sebuah stop loss dan TP-nya. Ja- Begitu. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman ditahan dulu ya. Ini posisi. Jadi kalau teman-teman apa namanya sudah entry posisi ya, stop lossnya kan sudah ada ya teman-teman ya, sudah dipasang juga ya stop loss, take profitnya sudah gitu ya. Dan ini ada target 6 bar dengan 4 bullish dan 2 bearish. Nah kalau teman-teman lihat ini ya bisa ditunggu kok ini kan nggak terlalu lama gitu ya. Jadi kalau misalnya ini close bearish, ada teman-teman sudah lihat ada 2 bearishnya, nah mungkin langsung teman-teman close aja posisinya gitu. Tapi kalau misalnya ini jadi bullish gitu ya, bullish dan bearishnya juga baru satu gitu ya, nah sudah mencapai take profit ya artinya target tercapai gitu. Jadi ya teman-teman tahan aja dulu posisinya gitu. Nanti gitu kalau teman-teman misalnya harganya cukup bagus ya naiknya bisa di Norris sih, nanti di Norris gitu. Tapi untuk saat ini belum bisa gitu karena masih masih Sampai di jam berapa bawah sih Ki, pakai gambarnya tuh? nambarnya itu ini berapa nih? 1, 2, 3, 4 berarti Kurang 3 lagi, kurang 2 lagi. iya 1 jam berarti lagi berarti. 1 jam setengah, maksudnya 1 jam setengah lagi. 1 jam 1 jam setengah berarti jam 10:30 Pak. 11 di Jakarta. Iya 10:30 untuk WIB ya. Hmm. Jadi seperti itu dia posisi teman-teman bisa stop loss sudah ada kan teman-teman ya. Jadi udah ini ya udah clear ya. Sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih Pak Agus ya untuk arahannya, Sama-sama. untuk jawabannya juga mencerahkan gitu ya. Teman-teman yang sudah hadir, terima kasih juga ya. Kita ketemu minggu depan hari Selasa tanggal 9 September. Oke, Terima kasih semuanya para Rangers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. selamat malam buat teman semua ya.